Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya nggak tahu ini cahayanya bagus nggak. Oke, coba kita pakai kamera seadanya ya. Nanti dibantu sama cahaya komputer untuk tampilan ke wajah. Jadi kalau ada suara-suara yang memang kurang berkenan, itu memang kondisi di rumah sedang hujan teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya ada sedikit pembahasan. Ini kebetulan saya coba garap-garap tesis, tapi memang lebih ke kuantitatif teman-teman. Jadi kalian nanti juga bisa bahas penelitian kuantitatif, karena kebanyakan teman-teman yang mengambil kuali sebenarnya pengen ngambil kuanti, tapi takut teman-teman, karena persepsi mereka itu kuanti itu hitung-hitungan, angka. Mereka nggak pede di matematika dan sebagainya. Padahal sebenarnya kuanti itu, penelitian kuantitatif itu sangat terarah teman-teman, sangat terstruktur, sudah ada tersedia metodologinya, analisisnya sudah ada, tinggal kita mau ikutin sesuai sama arahan. Nah kebetulan ini yang di kuanti itu biasanya akan mencari terkait sama pengaruh teman-teman. Cuma kembali lagi, nanti banyak sekali teori memang yang membahas terkait dengan pengaruh variabel X ke variabel Y, atau mungkin sebaliknya, pengaruh variabel Y ke variabel X. Sebenarnya tinggal nanti pemahaman bagaimana cara alur, strukturnya bagaimana, urutannya bagaimana dalam menyelesaikan kuantitatif sesuai prosedur, mengikuti metodologi serta teori-teori yang sudah ada. Cuma memang struggle-nya itu di analisisnya teman-teman, karena di kuanti ini kalau memang murni misalnya penelitiannya itu bisa kita tidak prediksi hasilnya. Terkadang kita kepinginnya hipotesanya variabel X berpengaruh dengan variabel Y, variabel X2 berpengaruh dengan variabel Y, ketiga variabel X berpengaruh sama variabel Y. Tapi ekspektasi di lapangan itu terkadang satu yang berpengaruh, terkadang juga tidak ada variabel yang memang sama sekali terpengaruh teman-teman. Seperti itu sih temuan di lapangan. Nah tugas kita selaku peneliti itu tentunya memastikan kalau memang itu berpengaruh, kenapa, kalau tidak kenapa. Nah kita di sini harus mempertegas dengan teori-teori yang ada. Misalnya dia berpengaruh nih, variabel X ke variabel Y, apa alasannya? Itu kalau kita di S2. Kalau di S1 sama sebenarnya, cuma lebih ke menjelaskan, lebih ke mendeskripsikan lah teman-teman. Oh di sini ada ini nih, hanya sekilas itu saja. Tapi beda dengan S2, itu kita harus menjelaskan. Kayak yang saya bilang tadi itu, kalau misalnya dia berpengaruh, pengaruhnya di mana, kenapa bisa dia berpengaruh, apa alasannya kalau dia berpengaruh, seperti itu teman-teman. Ini kita sama-sama saling sharing saja ya, karena memang di ilmu itu kita saling berbagi teman-teman. Kalau penelitian kuantitatif itu memang
bisa dibilang cepat teman-teman. Kalau kita intens mengerjakan itu bisa 1 bulan 2 bulan selesai, setelah kita sebarkan angket ya, maksud saya. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu lebih bercerita teman-teman. Ketika kita menemukan data di lapangan, kita ceritakan, kita jabarkan. Setelah itu kita analisa pernyataan-pernyataan tadi, baik itu dari narasumber maupun dari data lingkungan yang kita temukan, seperti itu. Sebenarnya lebih ke sana teman-teman. Cuma memang bedanya S1 sama S2 itu, kalau S1 itu kita masih diarahkan teman-teman, diarahkan sama dosen harus seperti ini, menjelaskannya seperti ini. Beda di S2. S2 itu kita mencari sendiri teman-teman. Buku harus punya, literasi harus banyak, sumber-sumber juga harus terupdate. Nah, belum sampai di sana lagi teman-teman. Jika nanti kita sudah selesai penelitian, itu harus penelitian kita itu dijadikan jurnal, harus cari tempat publish yang sesuai sama judul atau pembahasan kita. Begitu teman-teman ya. Jika nanti kita bahas sesuai dengan komen kalian, kita akan bahas seperti ini teman-teman. No cut no edit ya, biar kita sama-sama enak, maksud saya. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang ini saya mau coba menyesuaikan laporan ke penyusunan format daftar isi hasil penelitian kuantitatif. Jadi ini mau saya input sesuai sama format yang ada di pedomannya. Kita sesuaikan, setelah itu nanti kita cicil-cicil. Karena gini teman-teman, karena nggak bisa langsung jadi, harus kita cicil agar kita itu refresh, mikirnya juga jernih ya. Terus di sini juga nanti saya mau analisis sedikit. Saya di sini nanti pakai analisis SPSS teman-teman ya. SPSS ini untuk mencari tahu pengaruh. Memang aplikasi sudah disediakan teman-teman, tinggal kita bagaimana cara. Dan juga teman-teman, sangat keterlaluan ketika kalian sudah S1 maupun S2 itu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, atau mungkin menyelesaikan laporan akhir lah tepat waktu, dengan alasan tidak ada buku, tidak ada referensi. Padahal banyak sekali referensi sama buku di internet yang kalian bisa copot. Dan juga di sini kita sudah masuk di masa era artificial intelligence teman-teman, atau bisa dibilang AI lah teman-teman. Jadi kalian bisa pakai, khususnya yang memang booming saat ini, ChatGPT yang paling mudah diakses, atau mungkin yang lainnya lah, Gemini, atau mungkin AI yang lainnya lah teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Saya mau lanjutkan dulu agar bisa kelar teman-teman, dan besok bisa saya laporkan, dan ada apa namanya itu, progres lah teman-teman. Pokoknya setiap hari itu harus ada progres ya, yang membantu kita kembali lagi merefresh ilmu kita. Walaupun mungkin ya kadang kita butuh asupan gizi dan sebagainya, tapi nggak apa-apa teman-teman, santai saja. Insyaallah nanti kita sudah berikan yang terbaik, bantu orang, nanti Allah yang akan bantu kita. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya lanjutkan.
kita buka. Kebetulan di sini teman-teman sudah hampir 2 mingguan hujan, cuaca tidak mendukung, kalian jaga kesehatan ya. Hadir terbelakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat, definisi, asumsi, rencana. Oke. Terus kedua, kajian pustaka, kajian teori, kajian hasil penelitian. Ya, kajian hasil penelitian. Oke. Terus saya rangka teoritik, hipotesa penelitian. Oke. Ada. Nanti saya ajarkan ke kalian strategi untuk buat laporan biar cepat. Oke, bab 3 penelitian, jenis penelitian. Oke, populasi, waktu penelitian, prosedur penelitian, variabel, terus pengumpulan data, terus data primer, sekunder, instrumen penelitian. Oke, guys.